Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Kandang. Oke, pembahasan hari ini mengenai perbedaan budidaya secara mandiri dan budidaya dengan sistem kemitraan. Poin pertama yaitu masalah pembiayaan. Di sistem budidaya secara mandiri, pembiayaannya cukup tinggi karena meliputi pembuatan kandang, terus pembelian sapronak dari DOC, dari pakan, dari obat-obatan, semua dilakukan secara mandiri. Sedangkan dengan kemitraan itu pembiayaannya cukup rendah karena untuk sapronak itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi peternak hanya menyediakan kandang, peralatan, beserta anak kandang. Jadi untuk para peternak yang memiliki modal cukup banyak atau besar, mandiri bisalah diaplikasikan untuk budidaya secara mandiri. Tapi kalau modalnya terbatas, lebih baik saran saya untuk mengambil yang sistem pemeliharaan dengan sistem kemitraan karena risikonya cukup kecil. Lanjut di poin yang kedua, yaitu penjualan saat harga tinggi. Jadi ketika harga tinggi itu sistem mandiri atau budidaya secara mandiri ini akan mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan dengan sistem budidaya secara kemitraan. Karena apa? Karena di kemitraan itu kontraklah yang berbicara. Jadi sesuai dengan kontrak, ketika harga tinggi kadang ada juga yang perusahaan memberikan bonus pasar. Jadi pendapatannya sudah dipatok di awal. Poin ketiga yaitu penjualan saat harga rendah. Jadi kebalikannya tadi ya. Ketika saat harga tinggi itu mandiri akan labanya cukup tinggi atau untungnya cukup tinggi. Nah, ini ketika penjualan harga rendah, mandiri akan mengalami tingkat kerugian yang cukup tinggi karena antara modal yang dikeluarkan saat pembelian pakan, saat pembelian ayam itu tidak sebanding dengan harga saat itu, harga ayam besar saat itu. Lain halnya di sistem budidaya secara kemitraan, ketika harga rendah akan sesuai mengikuti kontrak yang ada. Jadi cukup aman di sini posisinya. Kemitraan di saat harga ayam besar itu rendah. Lanjut yang poin berikutnya yang nomor 4, yaitu risiko budidaya. Kalau mandiri risiko budidayanya cukup tinggi karena yang pertama tadi adalah modalnya cukup tinggi. Jadi ketika ada kegagalan dalam proses budidaya, maka kerugian yang ditanggung juga cukup tinggi. Lain halnya di kemitraan resikonya cukup rendah. Nah, jadi semisal ketika gagal ataupun ayam bermasalah ataupun sakit, di kemitraan ini masih ada toleransi. Tergantung perusahaan masing-masing. Biasanya ada perusahaan yang mencas ketika ada ayam dengan kasus sakit. Jadi sakit-sakit tertentu itu maka akan dimintai ganti rugi ke peternak. Ada juga perusahaan yang tidak ada memakai sistem seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tingkat resikonya, saya cenderung menyarankan ke kemitraan karena tingkat resikonya cukup rendah. Lanjut poin berikutnya yaitu proses penjualan. Ya, ini yang bikin susah ketika mandiri.
yaitu dia harus mencari bakul sendiri. Jadi penjualan itu murni dilakukan oleh peternak itu sendiri. Dia yang mencari bakul atau pembeli, dia yang pasang harga juga. Lain halnya di kemitraan atau yang kerjasama dengan perusahaan, maka ayam yang akan dijual itu sudah ditanggung oleh perusahaan itu, jadi dijualkan oleh perusahaan. Jadi penentu kapan waktu panen itu bukan dari peternak, tapi dari perusahaan. Oke, itu tadi adalah poin-poin mengenai perbedaan sistem mandiri dan sistem budidaya ayam potong secara kemitraan. Dari mandiri ataupun kemitraan, ini terserah peternak mau pilih yang mana, semua ada plus minusnya. Jadi kesimpulan dari saya, untuk skala kecil atau populasi 1000 ekor atau di bawah 1000 ekor, saya lebih sarankan ke mandiri. Untuk populasi skala besar di atas 2000 ekor, saya lebih sarankan di kemitraan karena tingkat risikonya di kemitraan cukup rendah. Oke, demikian dulu video dari saya. Terima kasih menonton video ini, semoga bermanfaat.